Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai biologis, kami dari kelompok 3 kelas Biologi C 2022 akan memberikan konten yang sangat bermanfaat nih untuk kalian semua, yaitu podcast tentang peran testosteron dalam fungsi seksual pria. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan mengobrol santai sambil belajar. Sebelumnya, perkenalkan aku dari Zevanya Diana yang akan menemani kalian untuk belajar santai bersama. Kali ini aku tidak sendirian nih, aku akan ditemani oleh satu kelompok saya, yaitu ada kakak-kakak yang cantik dan ganteng nih. Mungkin bisa perkenalan sama mas-masnya yang ganteng dan cantik. Ya, pertama-tama perkenalkan, saya Nur Azhari Aditya Ramadan dari kelas BioC dengan NIM 93. Bisa diteruskan oleh saudari. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu dari NIM 27. Perkenalkan, nama saya Feralis Aida dengan NIM 130. Oke, karena kita sudah kenal satu sama lain, sudah tahu topik apa yang dibahas. Untuk itu, kita mulai saja perbincangan kita tentang peran testosteron dalam fungsi seksual pria. Nah, mungkin untuk pembuka obrolan atau diskusi tentang kita singgung tipis-tipis nih. Teman-teman ada yang tahu testosteron itu hormon yang seperti apa sih? Baik, jadi hormon testosteron itu memiliki peran penting pada pria. Hormon ini membantu kinerja sistem reproduksi, membentuk kepadatan tulang, dan menunjang kekuatan otot. Betul sekali, Kak. Hormon ini berpengaruh pada pembentukan massa otot dan ketahanan tingkat energi, libido, karakteristik suara pada pria yang beranjak dewasa. Nah, izin menambahkan juga, fungsi hormon testosteron juga ada batas waktunya loh, Kak. Hormon testosteron akan meningkat ketika laki-laki ini beranjak dewasa. Kadar hormon testosteron normal pada pria berkisar antara 250 sampai 1100 nanogram per desiliternya. Dengan kadar rata-rata 680 nanogram per desiliter. Hormon ini akan meningkat selama masa pubertas dan mencapai puncaknya saat laki-laki berusia 20 tahun. Setelah pria berusia 30 tahun, hormon ini akan menurun 1% pada setiap tahunnya. Ketika pria berusia 65 tahun, kadar testosteron ini normal akan berkisar pada angka 300 sampai 450 nanogram per desiliternya. Nah, itu. Oke, jawaban yang sangat bagus ya dari Mas Mbak yang cantik dan ganteng nih. Oke, selanjutnya, bagaimana Kak jika pria kekurangan kadar hormon testosteronnya? Mungkin bisa dijawab Kak ini. Izin menjawab, menurunnya kadar hormon testosteron pada pria itu merupakan kondisi alamiah seiring dengan bertambahnya usia. Selain usia, menurunnya kadar hormon pada pria dapat dipicu oleh hipogonadisme. Pada kasus hipogonadisme, Mr. P ini akan memproduksi terlalu sedikit dengan fungsi seksual, seperti berkurangnya berhubungan intim, berkurangnya frekuensi ereksi, dan berkurangnya fungsi seksual. Bukan hanya kehidupan seksual aja, dampak dari kurangnya hormon testosteron ini antara lain stres dan depresi, kenaikan berat badan, dan juga sulit berkonsentrasi. Betul banget, Kak. Kekurangan kadar hormon ini juga bisa memberikan dampak jangka panjang yang serius loh. Seperti memiliki tulang yang lemah, kondisi ini bisa menyebabkan osteoporosis dan meningkatkan resiko terkena cedera. Untuk menjaga keseimbangan hormon ini, kamu bisa mulai untuk menghindari stres, kurangi berat badan, tidur yang cukup, berolahraga secara teratur, dan makan makanan yang mengandung vitamin D untuk meningkatkan produksi hormon testosteron. Waduh, bahaya juga ya Kak bagi pria jika kekurangan hormon testosteron. Untuk para pria-pria atau pejantan nih, harus terima kasih
sama kakaknya dikasih solusi juga loh. Tadi bagaimana cara menjaga agar hormon testosteronnya seimbang. Oke, aku lanjut aja nih pertanyaan selanjutnya. Kalau kekurangan kan bahaya ya Kak. Bagaimana kalau kelebihan Kak? Sama bahayanya nih Kak, kelebihan sel darah merah dan hemoglobin. Kondisi tersebut dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Peningkatan sel darah merah dalam darah ini dapat dikurangi dengan donor darah. Rambut rontok, gejala awalnya itu akan dimulai dari bagian simpul kulit kepala, lalu akan berlanjut rontok pada bagian pelipis dan keseluruhan. Dengan meningkatnya hormon testosteron ini, maka akan menyebabkan meningkatnya kadar dihidrotestosteron atau di hati. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan kulit jadi berminyak serta berjerawat. Kelebihan hormon ini juga dapat menyebabkan pubertas sebelum dewasa dan mengakibatkan ketidaksuburan. Seperti itu, Kak. Jadi begitu nih untuk para pria dan pejantan penjelasan dari kakaknya. Kekurangan atau kelebihan hormon testosteron merupakan gejala penyakit bagi pria. Untuk penyebab dari gangguan penyakit ini apa ya Kak? Ya, boleh tahu. Mungkin bisa dijelaskan nih dengan kakaknya. Baik, penyebab utama gangguan testosteron ini adalah penyakit hipogonadisme, Kak. Meskipun memiliki berbagai macam penyakit lain, gangguan testosteron ini paling sering diakibatkan oleh penyakit hipogonadisme tersebut. Penyakit ini tuh terbagi menjadi dua kategori, antara lain hipogonadisme primer dan hipogonadisme sekunder. Hipogonadisme primer itu disebabkan oleh testis yang kurang aktif akibat faktor genetik, trauma, atau kondisi medis tertentu. Misalnya, testis tidak turun, sindrom Klinefelter, hemochromatosis, atau gondok pada testis atau orchitis, serta dampak pengobatan kanker atau kemoterapi yang bisa merusak testis. Sedangkan pada hipogonadisme sekunder itu kondisi terjadi akibat rusaknya kelenjar pituitari atau hipotalamus. Penyebab lainnya yaitu pertambahan usia, obesitas, atau stres jangka panjang seperti pasca operasi. Gangguan testosteron ini juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan tiroid dan efek samping obat. Semua hormon anabolik dipakai untuk terapi substitusi androgen dan dapat menimbulkan maskulinasi. Seperti itu, Kak. Wah, kompleks sekali ya jawaban dari Kak Fahera ini. Mau tanya lagi nih Kak, faktor dari resiko gangguan ini apa ya aja ya Kak? Izin untuk menjawab ya. Penyebab utama gangguan testosteron adalah penyakit hipogonadisme. Meskipun memiliki berbagai macam penyebab lain, gangguan testosteron paling sering diakibatkan oleh penyakit hipogonadisme itu tersebut. Penyakit ini terbagi menjadi dua kategori, antara lain hipogonadisme primer disebabkan oleh testis yang kurang aktif akibat faktor genetik, trauma atau kondisi medis tertentu, misalnya testis tidak turun, sindrom Klinefelter, hemochromatosis, cedera testis, gondok pada testis, serta dampak pengobatan kanker. Ya, kayak kemoterapi dan radiasi yang bisa merusak testis itu tadi. Hipogonadisme sekunder yang kedua. Kondisi ini terjadi akibat rusaknya kelenjar pituitari atau hipotalamus di bagian otak. Berperan mengendalikan produksi hormon pada testis. Penyebab lainnya adalah pertambahan usia, obesitas, stres jangka panjang, seperti stres akibat penyakit atau pasca operasi, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Gangguan testosteron juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan tiroid, kelenjar pituitari, diabetes tipe 2, efek samping obat, dan genetik. Semua hormon anabolik dipakai untuk terapi substitusi androgen dan dapat menimbulkan maskulinasi jika dosis dan pengobatan cukup lama dilakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kak Rama. Jawaban yang sangat bagus dari Kak Rama.
Oke Kak, kita kan sudah bahas dampak, kekurangan, kelebihan, faktor, dan penyebab dari gangguan testosteron. Kemudian untuk penanganannya nih, bagaimana ya Kak untuk penanganan tersebut itu? Bisa dijawab ya Kak? Baik, izin menjawab ya, Kak. Untuk gangguan testosteron itu berupa defisiensi testosteron. Pengobatan yang biasanya adalah terapi penggantian testosteron yang tersedia dalam bentuk seperti gel topikal, injeksi, dan tempelan di bawah kulit. Terapi ini juga bisa membantu meningkatkan kadar testosteron rendah. Sementara itu, pil KB bisa digunakan untuk membantu mengurangi kadar testosteron yang tinggi dan mengontrol gejala lain yang terkait dengan gangguan testosteron tersebut, seperti menstruasi yang tidak teratur. Oke, tidak hanya itu saja, Kak. Gaya hidup sehat juga bisa membantu produksi testosteron yang seimbang. Gaya hidup sehat untuk mengatasi gangguan testosteron antara lain, misalnya, makan makanan bergizi yang seimbang, berolahraga secara teratur, tidur yang berkualitas minimal 7 jam setiap hari ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan vitamin D baik melalui sinar matahari atau suplemen, menjaga berat badan sehat dan mengurangi stres dalam pikiran kita, Kak. Oke, tidak terasa ya. Sudah hampir selesai nih ngobrol santai dan belajarnya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye biologi.